Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Pada buku yang pertama, bab yang keempat, dengan judul This Knowledge is either smoother or corrupted, partly by ignorance, partly by malice. Mari kita bersama belajar, menggali temukan prinsip kebenaran, dan memberikan diri untuk merenungkan apa yang dijelaskan oleh Johannes Calvin pada buku pertama, bab yang keempat. Calvin membuka bab ini dengan menegaskan bahwa meskipun Allah telah menanamkan kesadaran tentang dirinya dalam hati setiap manusia, pengetahuan itu tidak menghasilkan buah yang benar, karena manusia menindas dan menyelewengkan kebenaran tersebut. Calvin menulis bahwa tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh dapat menghapuskan kesadaran akan Allah, tetapi banyak yang dengan sengaja berusaha menutupinya. Kecenderungan manusia berdosa bukanlah kepada ketidaktahuan yang murni, melainkan kepada penolakan yang aktif terhadap kebenaran. Dengan kata lain, ketidakmampuan manusia untuk mengenal Allah bukan disebabkan karena Allah tidak menyatakan diri, tetapi karena manusia menolak untuk melihat terang yang telah diberikan. Calvin melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana pengetahuan alami tentang Allah diselewengkan menjadi bentuk penyembahan palsu. Manusia sadar akan adanya kuasa yang lebih tinggi, mencari cara untuk menghormati kekuatan tersebut. Tetapi karena pikirannya telah gelap oleh dosa, manusia menciptakan dewa-dewa menurut imajinasinya masing-masing. Manusia yang sudah berdosa itu lebih suka memiliki gambaran yang terbatas tentang keilahian daripada berhadapan dengan Allah yang kudus dan transenden. Inilah akar dari politeisme dan berhala yang meluas dalam sejarah manusia. Bahkan ketika manusia tampak religius, seringkali itu hanyalah ekspresi ketakutan dan kebingungan spiritual, bukanlah iman sejati. Calvin menegaskan bahwa penyelewengan ini bukanlah hasil kebodohan intelektual semata, melainkan akibat dari kemauan yang rusak. Manusia berusaha menekan kebenaran karena kebenaran itu menuntut pertobatan dan ketaatan. Manusia menolak untuk mengakui Allah adalah Raja atas hidup mereka, sebab pengakuan itu berarti tunduk pada kehendaknya. Karena itu pengetahuan kodrati tentang Allah yang seharusnya membawa manusia kepada ibadah yang sejati justru berubah menjadi sumber kesalahan. Manusia yang telah menindas kebenaran mengganti kemuliaan Allah yang tidak dapat rusak dengan gambaran makhluk yang fana, seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 23. Penyelewengan agama adalah bukti kebencian manusia terhadap kebenaran ilahi ini. Dalam bagian berikutnya, Calvin mengkritik filsafat manusia yang berusaha memahami Allah tanpa wahyu. Calvin mencontohkan para filsuf Yunani yang sering berbicara tentang yang ilahi atau akal tertinggi, tetapi konsep mereka tetap kabur dan bertentangan. Mereka memang dapat mengenali adanya kekuatan yang mengatur alam semesta, namun gagal memahami sifat Allah yang hidup, berkehendak, dan berelasi. Akibatnya, pemikiran mereka terjebak dalam spekulasi yang penuh kebingungan. Calvin menyebut pengetahuan semacam itu sebagai bayangan kosong dari pengertian yang benar. Karena tanpa firman Allah mereka, pikiran manusia hanya dapat berputar dalam gelapnya pemikiran sendiri. Calvin kemudian menunjukkan bahwa agama-agama buatan manusia tidak hanya menyesatkan tetapi juga menghina Allah. Bentuk-bentuk penyembahan yang didasarkan pada ciptaan atau kekuatan alam tidak hanya salah secara teologis,
tetapi juga mempermalukan kemuliaan Allah dengan menurunkan Dia ke tingkat ciptaan. Dalam pandangan Calvin, kesalahan ini bukan hanya bentuk kebodohan, melainkan kejahatan moral karena manusia dengan sadar menukar kebenaran dengan dusta. Manusia menciptakan sistem keagamaan untuk menghibur diri, menutupi rasa takut, dan membenarkan diri sendiri. Oleh karena itu, agama palsu bukan sekedar kekeliruan, tetapi ekspresi pemberontakan terhadap Allah yang sejati. Selanjutnya, Calvin menyinggung bahwa bahkan orang-orang yang tampak bijak dan religius pun tidak kebal terhadap penyimpangan ini. Ia menyoroti bahwa orang-orang yang mengaku mengenal Allah sering terjebak dalam kemunafikan dan formalitas keagamaan. Mereka menyembah Allah dengan bibir, tetapi hati mereka jauh darinya. Mereka menganggap diri saleh, padahal tidak memahami siapa Allah yang sejati. Inilah bentuk kebutaan rohani yang paling berbahaya, karena dibungkus dengan kesalehan lahiriah. Bagi Calvin, kesalahan semacam ini jauh lebih berbahaya daripada ateisme terang-terangan, sebab ia menipu hati nurani manusia dan membuatnya merasa aman dalam kesalahan. Calvin menekankan bahwa kebutaan rohani manusia tidak dapat dipulihkan oleh kekuatan akal. Walaupun manusia memiliki kapasitas rasional, akalnya telah rusak oleh dosa dan tidak mampu menuntun kepada kebenaran tentang Allah. Oleh sebab itu, pengetahuan sejati tidak mungkin dicapai tanpa penyataan Allah melalui firman dan Roh Kudus. Calvin menolak gagasan bahwa manusia dapat mencapai keselamatan atau kebenaran melalui pencarian filosofis atau moral. Hanya ketika Allah sendiri yang menerangi hati manusia, pengetahuan yang sejati dapat dipulihkan. Dengan demikian, keselamatan adalah karya anugerah, bukan hasil pencapaian intelektual. Pada penutup bab ini, Calvin menyatakan bahwa firman Allah adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang murni tentang Dia. Wahyu umum, ciptaan dan hati nurani cukup untuk membuat manusia tidak berdalih, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. Hanya melalui kitab suci manusia dapat mengenal sifat, kehendak, dan tujuan Allah dengan benar. Firman Allah itulah yang memperbaiki dan menyucikan pengetahuan alami yang telah dikorupsi oleh dosa. Karena itu, Calvin memanggil semua orang percaya untuk memandang kitab suci sebagai terang rohani yang menyingkapkan kebenaran sejati dan menuntun kepada penyembahan yang benar terhadap Allah yang hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara teologis, bab ini, yaitu bab 4 dari buku yang pertama, memperlihatkan doktrin reform tentang kerusakan total atau total depravity dalam aspek pengetahuan manusia. Dosa tidak hanya mencemari moralitas manusia, tetapi juga inteleknya. Ini disebut efek noetik dosa, noetic effects of sin, di mana pikiran manusia tidak lagi mampu mengenal Allah tanpa anugerah. Calvin juga menegaskan distingsi antara revelatio generalis dan revelatio specialis, penyataan umum dan penyataan khusus. Yang pertama menyisakan kesadaran bahwa Allah ada, sedangkan yang kedua menyingkapkan Allah secara pribadi dalam Kristus dan firman-Nya. Teologi Calvin menekankan bahwa tanpa karya Roh Kudus, bahkan pengetahuan yang benar tentang Allah tidak akan menuntun kepada iman yang hidup. Pemikiran Calvin dalam bab 4 menantang dunia modern dan postmodern yang mengagungkan rasionalitas dan subjektivitas serta pluralisme agama. Calvin menunjukkan bahwa akar kesesatan manusia bukanlah ketiadaan pengetahuan, melainkan penindasan terhadap kebenaran karena hati yang berdosa. Dalam konteks ini, kita sebagai orang Kristen, untuk mendidik dan mengajarkan prinsip ini, mengingatkan kita agar kita memiliki pendidikan iman yang tidak cukup dengan transfer informasi, tetapi membutuhkan pembaruan hati oleh Roh Kudus. Implementasinya tampak dalam pengajaran yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan dasar pengetahuan sejati. Dalam kehidupan bergereja, pengajaran harus menuntun umat keluar dari bentuk-bentuk penyembahan palsu, baik yang berupa materialisme, nasionalisme, maupun humanisme modern, menuju penyembahan yang sejati kepada Allah Tritunggal. Dengan demikian, saudara,
wahyu Allah menjadi terang yang memurnikan sensus divinitas manusia dan menuntunnya kembali kepada kebenaran dalam Kristus. Kiranya pembelajaran kita dari buku pertama, bab keempat ini menolong dan memberkati saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin.